بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baiklah anak-anak, insya Allah hari ini kita akan lanjut belajar tema 7, subtema 4, yaitu kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran 3 dan 4. Insya Allah materi yang akan kita pelajari yaitu menentukan nilai pecahan dan karakteristik individu. Nah anak-anak, coba perhatikan buku kalian halaman 193, yaitu tentang menentukan nilai pecahan. Liburan ini, Rasti berkunjung ke tempat wisata. Ia pergi bersama teman-temannya. Tujuannya mengunjungi tempat wisata yaitu kebun binatang. Kunjungan itu ditemani guru mereka. Di kebun binatang terdapat bermacam-macam binatang. Misalnya kancil, gajah, dan jerapah. Rasti dan teman-temannya senang berkunjung ke kebun binatang. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Rasti membawa makanan hewan di kebun binatang. Tujuannya memberi makanan kepada hewan di kandang kebun binatang. Nah, coba perhatikan gambar 4.5. Itu merupakan kegiatan Rasti dan teman-temannya di kebun binatang. Kemudian, Rasti memberi 4 mentimun kepada seekor kancil jantan dan seekor kancil betina. Kancil jantan diberi 2 mentimun, kancil betina diberi 2 mentimun. Kancil jantan mendapat setengah bagian, dan kancil betina mendapat setengah bagian juga. Nah, jadi anak-anak, semula timun Rasti ada 4 yang diberikan kepada 2 ekor kancil, yaitu ada kancil jantan dan kancil betina. Sehingga kancil tersebut sama-sama mendapatkan setengah bagian dari 4 mentimun tersebut. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Jadi, setengah bagian dari 4 adalah 2 mentimun. Nah, sekarang kita akan belajar memasangkan gambar sesuai dengan pecahannya. Setiap kancil memakan 1 mentimun dari kumpulan mentimun di samping. Nah, yang pertama ada pecahan 1/2. Nah, kira-kira gambar manakah yang menunjukkan pecahan 1/2 anak-anak? Ya, betul. Jadi, yang menunjukkan pecahan 1/2 yaitu gambar yang ketiga. Kemudian yang kedua ada pecahan 1/3. Nah, gambar yang menunjukkan pecahan 1/3 yaitu gambar yang pertama. Nah, kancil memakan 1 mentimun dan jumlah keseluruhan dari mentimun tersebut yaitu ada 3, sehingga dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Kemudian yang terakhir, pecahan 1/4.
Nah, kira-kira gambar manakah yang menunjukkan pecahan 1/4 anak-anak? Ya, gambar yang kedua. Jadi anak-anak, seperti itulah cara memasangkan gambar sesuai dengan pecahannya. Selanjutnya, perhatikanlah buku kalian halaman 195 bagian Ayo Membaca tentang karakteristik individu. Di dalam kelas ada perbedaan, misalnya perbedaan jenis kelamin, hobi, dan kebiasaan. Namun antar siswa harus rukun, semuanya saling membutuhkan. Semua harus rukun dan saling membantu. Rukun saat bermain di sekolah, tidak membeda-bedakan antar sesama teman, menghormati teman yang berbeda hobi, kegemaran, dan kebiasaan dengan kita, saling membantu saat belajar, hargailah setiap perbedaan yang ada di kelas. Menghargai perbedaan sama dengan menghormati orang lain. Misalnya, saat menentukan kunjungan tempat wisata, ada yang suka ke museum, ada yang suka ke kebun binatang. Hargailah mereka yang berbeda kesukaan dengan kita. Kita bisa bermusyawarah untuk menentukan tempat wisata yang akan dikunjungi. Selanjutnya, di pembelajaran 4, kita akan belajar menentukan nilai pecahan. Ketika di kebun binatang, Melanie membagi kelompok. Kelompok disesuaikan dengan tempat binatang yang dikunjungi. Apabila lokasinya luas, maka hanya dibagi 2 kelompok. Apabila lokasinya agak sempit, dibagi 3 kelompok. Apabila lokasinya sempit, dibagi 4 kelompok. Nah, kemudian kita akan belajar mengelompokkan siswa. Pilihlah 24 siswa, mereka seolah-olah peserta kunjungan ke kebun binatang. Praktikkan untuk membentuk 2 kelompok, sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Di sini terdapat 2 kotak, sehingga 24 siswa ini kita bagi 2. Nah, 24 dibagi 2 sama dengan 12. Jadi, setiap kelompok beranggotakan 12 siswa sama banyak. Kemudian, setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan 1/12. Setiap kelompok terdiri dari 12 siswa. Kemudian, praktikkan untuk membentuk 3 kelompok, sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Di sini terdapat 3 kotak. Jadi, 24 siswa ini dibagi atau dibentuk menjadi 3 kelompok. Kira-kira ada berapa orang dalam setiap kelompok, anak-anak? 24 dibagi 3 sama dengan 8. Sehingga setiap kelompok beranggotakan 8 orang atau 8 siswa sama banyak. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan. Ya, betul. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan 1/8. Setiap kelompok terdiri dari 8 siswa. Selanjutnya, praktikkan untuk membentuk 4 kelompok, sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Nah, coba perhatikan anak-anak. Di sini terdapat 4 kotak, sehingga 24 siswa kita bagi menjadi 4 kelompok. Kira-kira ada berapa orang dalam setiap kelompok, anak-anak? 24 dibagi 4 sama dengan 6. Sehingga setiap kelompok beranggotakan 6 siswa sama banyak. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan 1/6. Setiap kelompok terdiri dari 6 siswa. Jadi, seperti itulah cara menentukan kelompok yang memiliki anggota sama banyak. Selanjutnya, kita akan lingkari pecahan sesuai gambar. Lingkarilah pecahan yang sesuai dengan gambar. Yang pertama, ada sebuah apel
dibagi menjadi 4 bagian sama besar. 1 bagian telah dimakan, jumlah keseluruhan bagian yaitu ada 4. Jadi, pecahan manakah yang sesuai dengan gambar anak-anak? Ya, betul, pecahan 1/4. Karena 1 bagian telah dimakan dan jumlah keseluruhannya yaitu ada 4 bagian, jadi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Selanjutnya ada gambar belalang. Nah, 1 belalang diberi tanda silang dan jumlah keseluruhan belalang yaitu ada 3. Jadi, pecahan manakah yang menunjukkan atau yang sesuai dengan gambar anak-anak? Ya, pecahan 1/3. Karena 1 belalang diberi tanda silang dan jumlah keseluruhan belalang yaitu ada 3. Nah, selanjutnya coba perhatikan buku kalian halaman 207, bagian Ayo Berlatih. Lengkapi pernyataan berikut ini dengan jawaban yang tepat. Nah, yang pertama, siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. Nah, pernyataan yang pertama, setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah, jadi anak-anak yang ditanyakan yaitu setengah bagian dari 36 siswa. Nah, 36 siswa ini kalian bagi menjadi setengah bagian yang sama banyak. Jadi 36 dibagi 2 sama dengan 18. Jadi setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah 18 siswa. Nah, pernyataan yang kedua, sepertiga bagian dari siswa kelas 2 adalah, yang ditanyakan sepertiga bagian dari 36 siswa. Nah, anak-anak, 36 siswa kita bagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, ada berapa siswa anak-anak? Ya, ada 12. Nah, yang terakhir, pernyataan yang terakhir yaitu 1/4 bagian dari siswa kelas 2 adalah, nah yang ditanyakan yaitu 1/4 bagian dari 36 siswa. Nah, 36 siswa ini dibagi menjadi 4 bagian atau 4 kelompok sama banyak. Nah, ada berapa siswa anak-anak? Nah, untuk mengetahui 1/4 bagian dari siswa kelas 2 yaitu 36 dibagi 4 sama dengan 9. Jadi 1/4 bagian dari siswa kelas 2 adalah 9 siswa. Sekian materi untuk hari ini. Afwan atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya anak-anak. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.